Pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, DPR menerima aspirasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia evaluasi terkait tunjangan perumahan dan kunjungan ke luar negeri anggota DPR. DPR juga akan membuka ruang dialog dengan massa aksi yang menyampaikan aspirasinya ke parlemen. Tunjangan perumahan serta kunjungan ke luar negeri anggota DPR menjadi tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI untuk dilakukan evaluasi. Anggota BAM DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, DPR RI menerima aspirasi yang disampaikan dan akan diteruskan ke pimpinan DPR RI. Andre menyebut, seluruh fraksi di DPR sepakat menghapus tunjangan perumahan anggota Dewan dan moratorium kunjungan ke luar negeri. DPR juga akan membuka ruang dialog dengan massa aksi yang menyampaikan aspirasinya ke parlemen. Pak Ketum dan seluruh jajaran meminta dialog di dalam. Tentu kami fasilitasi hari ini kita melakukan dialog, mendapatkan masukan yang konstruktif dari teman-teman DPP GMNI. Bahkan kami dimodali suatu kajian strategis dari DPP GMNI. Kajian ini akan kami serahkan ke pimpinan DPR untuk pimpinan DPR meneruskan kepada seluruh AKD dan komisi yang ada untuk menjadi bahan perbaikan DPR ke depan. Bagaimana kita sebagai lembaga akan jauh lebih baik. Kita sudah semua paham bahwa seluruh fraksi di DPR sudah sepakat tunjangan perumahan akan dihilangkan, sudah dihilangkan, termasuk tunjangan-tunjangan lain yang lagi diproses. Lalu juga bagaimana moratorium kunker ke luar negeri juga sudah dilakukan. Ya, tidak akan ada lagi kunker ke luar negeri oleh DPR sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lalu juga kita akan memperbaiki kinerja. DPR RI berkomitmen untuk memperbaiki kinerja dan transparan termasuk dalam penanganan kasus hukum yang menjadi perhatian publik. Selain seperti persoalan lahan pertanahan. Bondan dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perubahan susunan pimpinan melalui surat yang disampaikan kepada pimpinan DPR pada 29 Agustus 2025 terkait pergantian pimpinan Komisi 3 DPR RI dari sebelumnya Ahmad Sahroni menjadi Rusdi Masema Pasesu. Fraksi Partai Nasdem resmi mengusulkan perubahan susunan pimpinan melalui surat yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada 29 Agustus 2025. Usulan tersebut ditindaklanjuti pada rapat Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko menyampaikan, perubahan susunan pimpinan komisi merupakan tindak lanjut dari keputusan fraksi Partai Nasdem. Dasko menjelaskan, fraksi Nasdem mengusulkan pergantian pimpinan Komisi 3 DPR RI dari sebelumnya Ahmad Sahroni menjadi Rusdi Masema Pasesu. Perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi 1 dan 3, maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem mengalami perubahan yang semula. Saudara Dr. Haji Ahmad Sahroni, SE MIkom A 381 digantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapa Sesu A 424. Oleh karena itu, dalam rapat Komisi 3 DPR RI hari ini, Saudara Haji Rusdi Mase Mapa Sesu A 424 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Dr. Haji Ahmad Sahroni SEMIkom A 381. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat. Dalam kesempatan tersebut, Dasko juga menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Sahroni atas dedikasi yang telah diberikan selama kurang lebih 10 bulan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan rancangan undang-undang pertekstilan sangat dibutuhkan untuk mengembalikan masa kejayaan industri tekstil di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Pertekstilan merupakan bagian dari program legislasi nasional prioritas tahun 2025 yang penting untuk segera disahkan. Ini merupakan respon untuk menghadapi tantangan global seperti persaingan produk impor, insentif fiskal, dan pengembangan SDM.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan, rancangan undang-undang pertekstilan sangat dibutuhkan untuk mengembalikan masa kejayaan industri tekstil di Indonesia. Menurutnya, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur pengembangan industri tekstil dalam negeri serta meningkatkan daya saing. Balik DPR RI mendorong pertumbuhan industri sandang berkelanjutan, mulai dari hulu sampai hilir, yang meliputi bahan baku, teknologi, mesin produksi, SDM, proses distribusi, perdagangan, dan pemasaran. Kembali kepada masa kejayaan kita di dalam dunia pertekstilan. Dan ini semuanya kembali harus bagaimana regulasi kita yang menjadi penentu bagi kembalinya kejayaan tadi itu. Tadi dari Pak Ihsanuddin sudah menyampaikan ada beberapa hal dari sektor pelakunya, itu ada kemudahan, subsidi bunga dan sebagainya. Dari sektor bagaimana pemanfaatan hulu hilirnya, tadi kan banyak alternatif-alternatif yang bisa ditumbuh kembangkan. Kemudian kembali tadi untuk pelaksanaan yang adil, jujur, amanah, ya. Artinya jangan sampai ada korupsi-korupsi di tengah perjalanan dalam pelaksanaan sektor hulu hilir yang sudah diatur sedemikian rupa. Ada Rancangan Undang-Undang Pertekstilan direncanakan terdiri dari 14 bab dan 72 pasal. Di antaranya tentang permodalan dan insentif, penyelenggaraan pertekstilan, kelembagaan, produk tekstil, dan perlindungan kekayaan intelektual. Hilman dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah dinamika pembangunan bangsa muncul pertanyaan besar, apakah pemangkasan dana transfer ke daerah akan menghentikan langkah pembangunan? Bagaimana respon DPR RI terkait persoalan ini? Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal tekad, inovasi, dan gotong royong. Sehingga pemangkasan dana transfer ke daerah justru menjadi momentum untuk menata ulang prioritas, memperkuat efisiensi, dan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali pada rakyat. Inilah wujud komitmen DPR RI dalam mengawal pembangunan berkeadilan, di mana kendala bukanlah penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi demi Indonesia yang lebih tangguh, merata, dan sejahtera. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2026,
Belanja negara pada 2026 direncanakan lebih dari 3.786 triliun rupiah yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD 649,99 triliun rupiah. Alokasi TKD tersebut turun 29,34% dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai 919,9 triliun rupiah. Beberapa ekonom dalam negeri pun turut bereaksi terhadap penurunan TKD yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Pasalnya, banyak daerah yang masih mengandalkan transfer dari pusat dan masih mencari sumber dana tambahan dari pajak dan retribusi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penurunan transfer ke daerah dikarenakan adanya pergeseran guna meningkatkan alokasi belanja kementerian dan lembaga. Pada dasarnya, pergeseran sebagian besar alokasi TKD tersebut diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas nasional. Anggota Komisi 2 DPR RI turut menyoroti kebijakan tersebut karena dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam mengelola pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, olehnya itu dibutuhkan kepala daerah yang punya inovasi kuat, mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah. Salah satu contoh yaitu bagaimana perkuatan BUMD dan pengelolaan sumber daya alam, mengaktifkan dan menghidupkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini jangan dianggap kecil, itu memberi kontribusi UMKM, home industry. Jadi saya punya pandangan sekali lagi, apa yang dilakukan Republik ini dalam hal efisiensi pemangkasan APBN tadi itu untuk transfer keuangan ke daerah bukan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat, tidak. Di sini dibutuhkan pemimpin-pemimpin daerah yang inovasi. Sekali lagi, inovasi. Mencari sumber-sumber perkuatan pendapatan asli daerah agar supaya fiskal daerah itu bisa mapan. Meningkatnya alokasi anggaran kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat program pemerintah pusat, khususnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Anggota Badan Anggaran DPR RI menekankan pemerintah daerah untuk menyikapi pemotongan dana TKD secara bijak, serta tidak terburu-buru menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan pendapatan asli daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi dan kreativitas kepala daerah dalam mengelola dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian lembaga akan menggelontorkan program yang itu sasarannya langsung yang punya masyarakat kan di daerah. Jadi nggak mungkin akan berputar di sini. Dan bahkan sudah diseimbangkan tadi, sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada mengatakan bahwa ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai 5 juta gitu. Nah kalau di Papua lebih dari 7 juta. Satuannya, unit kosnya, per kapitanya itu lebih rendah di Jawa. Nah ini sudah sampai difikirkan seperti itu untuk supaya tidak ada ketimpangan, ada gap antara kota dan desa. DPR RI menegaskan komitmen dalam mengawal dana transfer ke daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menekan ketimpangan fiskal, baik antara pusat dengan daerah maupun antar daerah, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah. DPR RI juga menegaskan akan terus memperjuangkan dana TKD sebagai solusi bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan terbatas dan mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Corporate Social Responsibility atau CSR di sektor pertanian tidak hanya sebatas bantuan modal atau sarana produksi, melainkan juga harus diarahkan pada tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Salah satu kebutuhan mendasar yang kerap luput dari perhatian adalah penyediaan tester pupuk bagi para petani. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, Komisi 4 DPR mendorong CSR BUMN diarahkan pada penyediaan alat yang berfungsi untuk memastikan pupuk yang diberikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, sehingga tidak menimbulkan pemborosan, kerusakan tanah, maupun penurunan kualitas hasil panen. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui belakangan ini publik dihebohkan dan juga diresahkan dengan ditemukannya beras oplosan di pasaran, di mana beras dengan kualitas rendah atau medium dicampur dengan beras kualitas premium dan dikemas dan dijual seolah-olah sebagai beras premium. Bahkan yang semakin meresahkan masyarakat, dari 268 sampel beras premium yang diuji, ditemukan ada 85% sebagai beras oplosan atau telah terdata sebanyak 212 merek beras. Dan saat ini kita akan berbincang langsung dengan Wakil Rakyat anggota Komisi 4 DPR RI Pak Firman Subagio untuk membahas bagaimana peran dan juga pengawasan dari DPR RI dalam menangani dan memastikan bahwa kasus beras oplosan ini bisa segera diselesaikan hingga ke akarnya. Pak Firman, terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Kalau kita melihat bahwa kasus ini sudah sepertinya kembali terulang, mengingat banyak sekali aspek yang dioplos di negara ini, Pak. Nah, bagaimana DPR RI khususnya Komisi 4 memastikan bahwa tidak ada lagi beras oplosan di pasaran yang tidak merugikan masyarakat? Ini ada dua jenis beras. Beras yang didistribusikan oleh program pemerintah, itu kami mengadakan pengecekan di lapangan, itu tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Bahkan saya memvideokan seluruh temuan kami di lapangan atau hasil daripada kami melakukan fungsi pengawasan di lapangan baik kepada masyarakat termasuk di gudang-gudang Bulog, itu nyaris tidak ada beras yang patahannya itu melanggar aturan. Itu tidak ada, clear itu. Saya di 4 gudang Bulog dan kemudian juga di gudang mitra kerja Bulog, itu sudah saya cek. Artinya bahwa di pemerintah, yang ada di pemerintah memang beras yang didistribusikan kepada masyarakat itu ada yang sedikit kurang nyaman, yaitu dua hal. Pertama adalah ada yang mengatakan agak bau. Ya memang agak bau itu ada karena beras itu ada batas waktu usia. Ketika beras itu terlampau lama di stok di gudang, mesti akan terjadi perubahan, terutama bau apak kalau bahasa Jawanya. Nah, kondisi itu yang mungkin masyarakat merasa kurang nyaman. Tapi kalau dia kualitasnya bagus, patahannya bagus, brokennya bagus. Atau kemudian ada juga karakter masyarakat bahwa mereka itu kalau mengkonsumsi beras impor, itu mereka tidak merasa nyaman. Karena beras impor itu pra. Pra itu kalau bahasa Jawanya pro. Pro itu yang tidak pulen. Nah, sedangkan orang Indonesia rata-rata itu atau Pulau Jawa khususnya itu lebih mengkonsumsi beras yang pulen, kecuali kalau orang Sumatera seperti di Riau itu berasnya beras yang pra yang laku. Dan para pedagang
pedagang makanan, terutama pedagang nasi goreng itu lebih senang beras impor. Jadi memang karakter daripada masyarakat untuk mengkonsumsi beras itu berbeda-beda. Nah, yang terjadi di masyarakat itu adalah yang ditemukan sekarang ini adalah beras yang ada di peredaran oleh pelaku usaha swasta. Nah, di dalam dunia bisnis perberasan itu lazim juga pelaku usaha itu selalu memiliki stok. Stoknya ada dua, beras premium dan beras medium. Nah, kemudian kalau premiumnya itu mereka memiliki stok banyak, dan kemudian mediumnya itu mereka memiliki stok yang kurang cukup, tetapi market itu menghendaki atau menginginkan atau market itu adalah membutuhkan beras medium, maka beras premiumnya itu dibuka kemudian dimix, bukan dioplos. Nah, itu untuk memenuhi standar agar tidak terjadi pelanggaran. Karena kalau itu mereka menggunakan standar yang ditetapkan pemerintah, kalau dia medium dijual premium, kemudian premium dijual medium, itu melanggar aturan. Hanya ada juga yang nakal, mungkin ya ini, saya kan tidak punya bukti karena apa yang disampaikan tadi Pak Menteri Pertanian menyampaikan 212 jenis itu sampai sekarang kami belum mendapatkan rilis data yang resmi. 212 jenis itu apa saja mereknya. Sekarang yang dilakukan tindakan itu kan baru beberapa jenis, tidak lebih daripada 50 jenis kalau nggak salah ya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang melanggar aturan, ini ada ketentuan. Undang-Undang Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen, juga ada Undang-Undang 18 tentang pangan. Nah, itu sudah ada ketentuan di aturan situ. Di Undang-Undang Pangan maupun di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus menjelaskan bahwa semua beras yang dijual belikan atau dikonsumsi masyarakat harus satu, baik dari sisi kualitas, baik daripada mutu dan tepat daripada berat kilogramnya dan standar pemerintah yaitu NSI, termasuk tadi yang diatur dalam ketentuan patahan daripada beras masing-masing itu brokernya harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu yang terjadi, maka mereka itu kadang-kadang ada yang nakal. Ada yang nakal itu adalah menyiasati bila mana tidak sesuai maka dia bisa klaim. Dan kemudian kalau ada mungkin spek yang ditulis di kantong dengan isi tidak sama, mereka bisa mengklaim. Baik, dari Komisi 4 apakah ada koordinasi dengan Komisi 6 Pak untuk memberantas kasus ini? Karena pangan itu adalah menjadi salah satu mitra kerja daripada Komisi 4, khususnya Bulog, ya, karena sebetulnya yang kita pantau itu kan program bantuan beras daripada pemerintah yang ada di Bulog, bukan yang dari swasta. Kalau swasta itu adalah harusnya di Kementerian Perdagangan, Komisi 6. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman Komisi 6 hendaknya juga ikut memantau, mengawasi, dan kemudian pelanggaran adalah di Komisi Hukum, Komisi 3 tentunya. Itu harus semua terintegrasi di situ. Baik Pak Firman, terima kasih atas waktunya, dan pemirsa tentu kita berharap bahwa kasus seperti ini tidak terulang kembali, dan tentu kita berharap kepada DPR selaku wakil rakyat bisa saling mengorkestrasi dan juga membimbing setiap mitra kerja dan pemerintah untuk bisa melakukan tugasnya dan memberantas permasalahan ini hingga ke akar rumputnya. Sekian dari saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa,
Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Nazia dan pemirsa, halo apa kabar? Kita akan membahas terkait dengan headline di media online di sore hari ini yang terbit di sepanjang hari dan menjadi perbincangan. Di mana ini ada pembahasan dari pimpinan DPR RI terima perwakilan organisasi kemahasiswaan, dialog dan dengarkan aspirasi. Ini dalam pembahasan di beberapa media ini pemirsa, pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Rabu lalu. Nah, ini dalam pembahasannya DPR mengundang para mahasiswa untuk berdialog kembali dan menerima aspirasi yang disampaikan terkait dengan aksi unjuk rasa yang digelar pada 25 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Nah, pemirsa, dialog ini merupakan salah satu bentuk komitmen DPR RI maupun mahasiswa atas rasa kecintaan terhadap bangsa, negara, dan juga rakyat guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Dalam dialognya ini pun BEM UI meminta agar dibentuk tim investigasi terkait dengan dugaan makar yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto, serta mengusut tuntas kasus provokasi hingga kematian seorang pengemudi ojek online. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini menjadi bahan yang memang ini juga di media online ramai sekali diperbincangkan, di mana Puan ikut bertemu tokoh bangsa, tegaskan komitmen DPR untuk berbenah diri kembali. Nah, ini dalam pembahasan di beberapa media ini pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk kembali berdialog. Dalam forum tersebut, Prabowo mengundang berbagai tokoh bangsa mulai dari pimpinan partai politik, tokoh agama hingga perwakilan buruh untuk berdialog dan juga menyikapi perkembangan situasi nasional. Nah, terkait hal ini pemirsa, DPR RI pun berkomitmen aktif mendampingi proses-proses pengambilan kebijakan strategis bersama dengan pemerintah serta terbuka terhadap kritik dan juga aspirasi publik. Sedangkan terkait dengan pencabutan sejumlah kebijakan internal DPR seperti tunjangan anggota hingga moratorium kunjungan kerja luar negeri, Puan pun memastikan DPR akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana pimpinan DPR RI terima perwakilan organisasi kemahasiswaan dan kembali mengajak dialog dan juga mendengarkan aspirasi, serta Puan pun ikut bertemu tokoh bangsa, tegaskan untuk komitmen DPR berbenah diri kembali. Dan saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.